Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Francisca. Pada video kali ini akan sedikit berbeda dari video sebelumnya. Jika video sebelumnya saya membahas teori-teori sastra, nah pada video kali ini saya akan membahas teknik pengumpulan data pada karya sastra tersebut. Pada penasaran? Yuk simak terus. Sebelum lanjut pembahasan, teman-teman semua jangan lupa like, komen, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya yang seterusnya. Langsung saja kita bahas teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur pengumpulan, pengukuran, dan analisis wawasan akurat untuk penelitian dengan menggunakan teknik standar yang divalidasi sebagai langkah strategi dalam penelitian. Jadi sederhananya begini, teknik pengumpulan data adalah cara tertentu yang kita lakukan dalam mencari informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Penelitian di bidang dan disiplin ilmu apapun termasuk ilmu sastra. Jadi teknik pengumpulan data ini tentu sangat penting dalam penelitian untuk memvalidasi hasil penelitian. Data tersendiri artinya adalah sekumpulan informasi atau keterangan yang jelas. Dalam hal ini adalah yang memenuhi syarat untuk mendukung penelitian, yaitu 1. Diperoleh dari lapangan dan dilaporkan sebagaimana adanya. 2. Relevan dan sesuai dengan topik penelitian. 3. Terbarukan atau sesuatu yang tidak ketinggalan zaman. 4. Bersifat represensi atau mewakili kondisi populasi tertentu. Data terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu yang berhubungan dengan angka, ukuran, jumlah, rentang waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan kualitatif yaitu yang berkaitan dengan makna, karakteristik, ekspresi, dan kondisi yang tidak dinyatakan dengan angka. Data tersebut dikumpulkan demi keberhasilan penelitian dengan teknik-teknik antara lain 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Dokumentasi, dan yang keempat studi pustaka. 1. Wawancara. Wawancara biasa dilakukan untuk pengumpulan data kualitatif, terutama pada penelitian yang bersifat subjektif seperti teori sastra, teori struktur genetik, teori mimetik, dan teori-teori lain yang memerlukan pendapat personal seseorang. Wawancara dilakukan dengan bertanya jawab langsung dengan narasumber yang bisa jadi adalah pengarang karya itu sendiri, rekan atau kerabat dekatnya, atau juga tokoh masyarakat yang mengetahui tentang karya yang sedang dibahas, bahkan masyarakat awam sekalipun. Wawancara dilakukan biasa untuk skala kecil, karena untuk penelitian berskala luas dan membutuhkan banyak sampel seperti sumber, wawancara diganti dengan angket atau kuesioner. Sama-sama mengumpulkan jawaban dari perseorangan tetapi berbentuk tulisan. Yang kedua, observasi. Observasi atau disebut juga dengan pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan analisis lapangan seperti mengamati kondisi masyarakat, kondisi alam, bentuk kebudayaan dan kesenian, dan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif sekaligus kuantitatif juga. Penelitian dengan teknik ini memerlukan keleluasan dan ruang sampel yang luas. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menyimpan data mutlak berupa rekaman data itu sendiri, seperti foto kondisi alam beserta perubahannya untuk mengkaji ekologi, rekaman hasil wawancara, pencatatan hasil observasi, catatan dokumen pribadi, surat pribadi, atau dokumen resmi seperti laporan, pengumuman, atau lembaga dan lain-lain. Dokumentasi dilakukan untuk perbandingan data dan analisis hasil data itu sendiri. Yang keempat yaitu studi pustaka. Studi pustaka atau disebut juga kajian literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mencari informasi dan keterangan lewat kepustakaan.
yaitu sumber data berupa tulisan seperti membaca buku, makalah, skripsi, paper, jurnal, artikel ilmiah, ulasan buku, portal berita daring, artikel di laman internet, blog, majalah, koran, tulisan sosial media, dan lain-lain. Objek kajian paling utama tentu adalah karya itu sendiri. Karya yang sedang dikaji tentu yang paling penting untuk dianalisis, apalagi jika kajiannya menggunakan pendekatan objektif. Baru setelah itu pengumpulan data dilakukan dari buku, jurnal, dan sumber literatur lain untuk analisis dokumen dan mengumpulkan data kualitatif. Jadi kesimpulan dari teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data untuk penelitian karya sastra dapat dilakukan dengan wawancara atau kuesioner untuk menanyakan pendapat orang lain. Kemudian observasi atau pengamatan untuk melihat kondisi di lapangan. Kemudian dokumentasi atau perekaman atau menyimpan data untuk dianalisis. Serta studi pustaka dengan membaca buku dan sumber tulis lainnya. Baik, segitu dulu pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang teknik pengumpulan data pada karya sastra. Semoga teman-teman semua bisa terbantu dengan penjelasan saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya saya terus bersemangat melanjutkan konten-konten saya yang berikutnya. Dadah guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.